Malam itu warung Pak Rusman kembali menjadi tempat berkumpulnya beberapa warga kampung. Lampu bolam yang tergantung di tiang warung berkedap-kedip menciptakan bayangan samar di wajah orang-orang yang duduk di bangku panjang. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma kopi hitam dan asap rokok kretek yang mengepul di udara. Ihsan dan Hasim duduk berdampingan, masing-masing memegang gelas kopi yang sudah mulai dingin. Wajah mereka terlihat biasa saja, tapi ada ketegangan halus di gerakan mereka. Tangan yang sedikit bergetar saat mengangkat gelas, atau mata yang sesekali saling bertukar pandang dengan cepat. Mas Agus, seperti biasa, berdiri di balik meja kasar, tempat ia menghitung uang atau menyeduh kopi untuk pelanggan. Malam itu, ia nampak lebih pendiam dari biasanya. Wajahnya yang ramah kini diliputi ekspresi cemas. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya membuka suara. Nadanya rendah tapi penuh arti. "Tadi siang Bu Romlah kesini. Mukanya pucat banget," ujar Mas Agus sambil mengelap meja dengan kain lap tua. Ia melirik ke arah Ihsan dan Hasim, seolah mencoba membaca reaksi mereka. "Katanya Dewi hilang sejak tadi pagi. Gak ada kabar. Gak pulang-pulang dia. Dia panik banget, sampai nangis minta tolong aku sama Pak Rusman buat nyariin." Ihsan yang sedang menyeruput kopinya tiba-tiba tersedak pelan. Ia buru-buru menutupi mulutnya dengan tangan, berdehem kecil seolah mencoba menetralkan situasi. "Hilang? Serius?" tanyanya dengan nada yang dibuat-buat terkejut. Matanya melebar berlebihan. Ia meletakkan segelasnya di meja dengan gerakan yang sedikit tergesa, lalu menatap Hasim seolah meminta dukungan. Hasim mengangguk cepat. Wajahnya berusaha menunjukkan ekspresi kaget yang sama. "Lah, kok bisa? Tadi pagi dia masih di rumah kayaknya kan? Aku sama Ihsan sempat lihat dia nyapu di halaman," ujarnya, suaranya sedikit terlalu lantang, seolah ingin memastikan orang lain mendengar alibi yang ia lontarkan. Tangannya tanpa sadar meremas puntung rokok yang sudah mati di antara jari-jarinya. Mas Agus mengernyit, matanya menyipit menatap kedua pemuda itu. "Iya, katanya tadi pagi dia masih di rumah. Tapi pas Bu Romlah pulang dari rumahnya Bu Darti, Dewi udah gak ada. Terus ada bercak darah di lantai rumahnya katanya. Dia takut banget. Bilang kayaknya ada yang gak beres." Lanjut Mas Agus, suaranya semakin pelan, hampir seperti berbisik. Ia menatap Ihsan dan Hasim lebih lama kali ini, tapi keduanya buru-buru mengalihkan pandangan. "Darah? Gila, serem banget," gumam Ihsan. Nadanya dibuat serius, tapi ada sedikit getar yang sulit disembunyikan. Ia tertawa kecil, tapi tawanya terdengar kering dan tidak wajar. Mungkin dia kecelakaan apa gitu ya. Terus pergi minta tolong gitu." "Entahlah, tapi Bu Romlah bilang jaket merahnya Dewi ada yang sobek di lantai. Kayak ada apa gitu loh," sahut Mas Agus, kali ini dengan nada yang lebih curiga. Ia melipat tangan di dada, matanya tidak lepas dari wajah Ihsan dan Hasim. "Kalian tadi pagi kemana aja? Sempat ketemu Dewi ya?" Hasim buru-buru menggelengkan kepala, sedikit terlalu cepat. Enggak ketemu. Cuma lihat dari jauh aja, pas naik motor. Habis itu kita langsung ke ladang sebentar. Iya kan, San?" Ia melirik Ihsan, matanya penuh harap agar temannya mendukung ceritanya. "Iya, ke ladang biasa. Nyangkul bentar, gak ada apa-apa kok," tambah Ihsan dengan cepat. Tangannya menggaruk-garuk tengkuknya. Gerakan yang sering ia lakukan sangat gugup. "Ya, kasihan sih kalau beneran hilang. Tapi ya gitu.
Kita nggak tahu apa-apa. Mas Agus tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, tapi matanya tidak berubah, penuh dengan keraguan yang tidak ia ucapkan. Ya Tuhan, kalau gitu, Bu Romlah sampai minta warga buat nyari bareng besok pagi. Katanya nggak bisa tidur dia. Takut banget anaknya kenapa-napa. Ihsan dan Hasim saling bertukar pandang lagi. Kali ini lebih singkat, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa mereka sama-sama merasa terpojok. Besok pagi? Ya, kita ikutlah, bantu nyari. Kasihan Bu Romlah, ujar Hasim dengan nada yang dibuat peduli, tapi senyumnya terlihat kaku. Pasti ikutlah, namanya tetangga, ya harus bantu. Timbal Ihsan mencoba terdengar tulus. Ia meneguk kopinya lagi, meskipun gelasnya sudah hampir kosong, seolah ingin menyembunyikan wajahnya di balik gerakan itu. Mas Agus hanya menggumam pelan, lalu kembali masuk mengelap meja. Meskipun mejanya sudah bersih, suasana di warung menjadi hening untuk beberapa saat. Hanya ada suara angin malam dan derit bangku kayu saat Ihsan menggeser posisinya. Tapi di balik sikap santai yang mereka tunjukkan, jantung kedua pemuda itu berdetak kencang. Bayangan tubuh Dewi yang tergeletak di hutan pinus, darah yang membasahi tanah, dan pisau kecil yang kini tersembunyi di semak-semak, terus berputar di pikiran mereka. Mereka tahu, meskipun mereka berpura-pura tidak tahu apa-apa malam itu, kebenaran tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Di kejauhan dari arah hutan pinus yang gelap, angin membawa suara seperti bisikan samar, suara yang mungkin hanya ilusi, atau mungkin panggilan dari jiwa Dewi yang belum tenang. Ihsan dan Hasim mencoba mengabaikannya, tapi keringat dingin yang membasahi punggung mereka mengatakan sebaliknya. Malam itu di warung Pak Rusman, mereka mungkin berhasil menipu Mas Agus untuk sementara. Tapi hati nurani mereka tahu bahwa dosa yang mereka pikul terlalu berat untuk disembunyikan dari dunia atau dari diri mereka sendiri. Malam semakin larut di kampung kecil itu, tapi rumah panggung Bu Romlah tidak sepi seperti malam-malam biasanya. Cahaya lampu minyak yang temaram menerangi ruangan tengah, memantulkan bayangan samar di dinding kayu yang sudah lapuk. Bu Romlah duduk bersimpuh di atas tikar pandan tua. Tangannya mencengkram sobekan jaket merah milik Dewi yang ia temukan tadi pagi. Air matanya tak henti mengalir, membasahi pipinya yang pucat dan tikar di bawahnya. Isaknya terdengar pelan, tapi penuh keputusasaan, memecah keheningan malam yang dingin. Di sekitarnya beberapa warga kampung berkumpul, wajah mereka penuh prihatin. Ada Bu Tini, tetangga sebelah yang dikenal ramah, duduk di samping Bu Romlah sambil mengelus pundaknya pelan. Pak Joko, tukang kayu yang rumahnya tak jauh dari situ, berdiri di dekat pintu, dengan tangan terlipat di dada. Matanya menatap lantai seolah tak tahu harus berkata apa. Mbak Sari, istri Pak Rusman, juga ada di sana, membawa segelas air putih yang ia letakkan di depan Bu Romlah, meski jelas tak akan disentuh. Romlah, sabar ya. Kita semua ikut sedih dengar ini, ujar Bu Tini dengan suara lembut. Tangannya terus mengelus pundak Bu Romlah yang bergetar. Dewi anak baik. Pasti dia cuma pergi sebentar. Mungkin ketemu teman atau apa gitu. Bu Romlah menggeleng pelan. Isaknya semakin keras. Enggak, Tin. Enggak mungkin. Dia enggak pernah pergi lama gitu. Apalagi ada darah di lantai ini, Tin. Ia mengangkat sobekan jaket merah itu dengan tangan gemetar, memperhatikannya kepada Bu Tini. Ini jaketnya Dewi, sobek, ada darah. Aku takut, Tin. Aku takut banget. Bu Tini terdiam, matanya melebar menatap sobekan kain itu.
Ia menelan ludah, lalu melirik ke arah Mbak Sari, yang juga nampak terkejut. Ya Tuhan, darah. Beneran darah, Bu Romlah? Tanya Mbak Sari dengan nada cemas. Tangannya tanpa sadar meremas ujung kain yang ia pakai untuk menutup kepala. Iya, Sari. Aku nggak bohong. Bau darahnya masih ada sampai sekarang. Aku nggak tahu harus ngapain. Sahut Bu Romlah, suaranya pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang oleh tangis yang tak bisa ia tahan lagi. Anakku satu-satunya. Dewi, kemana kamu, Nak? Pak Joko yang selama ini diam akhirnya membuka suara. Nadanya perat dan penuh pertimbangan. Romlah, ini serius. Kalau benar ada darah, kita nggak bisa diam saja. Menurutku, kita harus lapor polisi. Biar mereka yang mencari. Biar cepat ketemu apa yang benar-benar terjadi sama Dewi. Bu Romlah mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah dan bengkak. Polisi? Enggak, Joko. Nggak bisa. Aku nggak punya duit buat bayar polisi. Katanya kalau lapor, mereka minta biaya banyak ini itu. Aku cuma punya anakku, Joko. Aku nggak punya apa-apa lagi. Tapi Romlah, ini soal nyawa. Kalau benar ada apa-apa sama Dewi, polisi bisa bantu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Darah itu nggak biasa. Pak Joko benar, Bu Romlah. Timpal Mbak Sari, nadanya mendesak. Aku dengar dari kakakku di kota, polisi memang kadang minta duit. Tapi kalau kasusnya gini, mereka pasti gerak. Ini kan bukan cuma hilang biasa, ada darah, ada jaket sobek. Kita nggak bisa nunggu lama, Bu Romlah. Bu Romlah menggeleng lagi, kali ini lebih keras. Enggak, Sari. Aku takut kalau mereka minta duit, aku nggak punya apa-apa. Jahitan cuma cukup buat makan sama bayar hutang. Kalau aku lapor, terus mereka nggak nemuin Dewi, apa gunanya? Cuma duitku yang habis. Anakku tetap nggak ketemu. Ujarnya dengan nada suara serak. Tangannya mencengkeram tikar hingga jari-jarinya memutih. Butini menghela nafas panjang, matanya penuh iba. Tapi Romlah, kalau kita cuma diam gini, terus Dewi beneran, ya Tuhan, aku nggak bisa bilangnya. Aku cuma bilang, kita harus cari cara. Kalau nggak polisi ya, kita cari cara sendiri. Besok pagi kan katanya warga mau bantu nyari. Iya, Bu Tini. Aku juga udah bilang ke Pak Rusman, besok pagi kita kumpul di warung, terus nyari barang. Sahut Mbak Sari mencoba memberi harapan. Mas Agus juga bilang dia bakal ikut. Katanya Ihsan sama Hasim juga mau bantu. Mendengar nama Ihsan dan Hasim, Bu Romlah tiba-tiba terdiam. Matanya yang tadi kosong kini menyipit. Ada kilasan ingatan yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ihsan sama Hasim. Tanyanya pelan, suaranya hampir seperti berbisik. Mereka yang bilang, Pak. Iya, Romlah. Tadi malam di warung, Mas Agus cerita ke mereka. Katanya mereka kaget banget dengar Dewi hilang. Mereka bilang tadi pagi sempat lihat Dewi nyapu di halaman. Terus mereka ke ladang. Besok mereka bilang mau ikut nyari. Bu Romlah tidak menjawab langsung. Pikirannya kembali ke cerita Dewi malam sebelumnya. Tentang tatapan aneh Ihsan dan Hasim di warung Pak Rusman. Tentang nada suara mereka yang terasa tidak biasa. Tiba-tiba firasat buruk yang sejak tadi mengintai di hati semakin kuat. Mereka lihat Dewi tadi pagi. Iya, Bu Romlah.
Katanya begitu. Jawab Mbak Sari, sedikit bingung dengan reaksi Bu Romlah. Kenapa, Bu Romlah? Ada apa? Bu Romlah tidak menjawab. Ia hanya menatap sobekan jaket merah di tangannya. Tangannya gemetar lebih hebat. Gak apa-apa, Sari. Aku cuma pengen Dewi pulang. Pak Joko menghela nafas, lalu berjalan ke pintu. Ya sudah. Kalau begitu, besok pagi kita cari bareng-bareng. Aku bakal bilang ke anak-anak di ladang buat ikut. Kita sisir kampung sampai hutan kalau perlu. Tapi Romlah, pikirin lagi soal polisi ini. Ini gak biasa. Iya, Romlah. Kita bantu nyari. Tapi kalau nggak ketemu, ya mau nggak mau harus lapor. Aku bisa bantu patungan kalau memang butuh duit. Dewi anak kita juga, anak kampung ini. Bu Romlah hanya mengangguk lemah, tapi hatinya masih terbelah. Ia ingin percaya bahwa Dewi akan ditemukan, bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi bercak darah di lantai, sobekan jaket, dan firasat tentang Ihsan dan Hasim terus menghantui pikirannya. Terima kasih, Tin. Terima kasih kalian semua. Aku cuma minta doa. Tolong doain Dewi selamat. Ujarnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh isakan yang kembali pecah. Warga yang ada di ruangan itu mengangguk. Beberapa berbisik pelan mengucapkan doa. Tapi di balik kepedulian mereka, ada ketegangan yang tak terucapkan. Malam itu rumah Bu Romlah dipenuhi tangis dan harapan yang rapuh. Sementara di hutan pinus yang gelap, tubuh Dewi terbaring dingin, tersembunyi di bawah daun dan ranting, menunggu kebenaran yang suatu saat akan terungkap. Pagi itu di desa Darmawetan yang terletak di lereng Bukit Nan Sepi, matahari baru saja muncul dari balik kabut tipis yang menyelimuti hutan pinus. Udara terasa dingin dan lembab, membawa aroma tanah basah serta getah pinus yang khas. Kusno, seorang pemuda berusia 23 tahun, dengan tubuh kurus dan kulit sawo matang, berjalan menyusuri jalan setapak yang biasa ia lalui untuk mencari kayu bakar. Ia membawa golok kecil di pinggangnya dan karung tua yang sudah lusuh di pundaknya. Langkahnya ringan, sesekali bersiul kecil untuk mengusir rasa sepi, karena hari itu ia memutuskan untuk masuk lebih dalam ke hutan demi kayu yang lebih banyak. Jalan setapak itu sudah sangat dikenalnya sejak kecil. Kusno sering membantu ayahnya mengumpulkan kayu di lereng bukit ini, dan ia bisa berjalan dengan mata tertutup sekalipun tanpa tersesat. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Kabut yang biasanya cepat hilang, kini bertahan lebih lama, menyelimuti pepohonan pinus hingga pandangannya terbatas hanya beberapa meter ke depan. Angin bertiup pelan, tapi suaranya terdengar seperti bisikan, membuat bulu kuduk Kusno meremang tanpa sebab yang jelas. Kok aneh ya hari ini? Hawanya itu kok beda ya? Gumam Kusno pada dirinya sendiri. Tangannya menggosok lengan yang mulai terasa dingin. Ia terus berjalan, memunguti ranting dan kayu kering yang berserakan di tanah. Tapi semakin lama ia merasa arahnya tidak lagi jelas. Jalan setapak yang biasanya lurus dan mudah dikenali, kini seolah berputar-putar, membawanya ke tempat yang sama berulang kali. Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling dengan alis yang berkerut. Ini jalur biasa kok ya? Tapi kenapa aku kayak muter-muter gitu ya? Matahari berlahan naik, tapi cahayanya redup, tertutup kabut yang tebal. Kusno mencoba menelusuri jejak langkahnya kembali, tapi jejak itu seolah lenyap, tertutup lumut dan daun kering yang sepertinya baru saja jatuh. Jam demi jam berlalu,
Dan tanpa ia sadari, hari sudah mulai sore. Cahaya kuning keemasan mulai merambat di antara pepohonan. Tapi Kusno masih belum menemukan jalan pulang. Rasa gelisah mulai menyelinap di hatinya, tapi ia mencoba menenangkan diri. Tenang Kus, tenang. Kamu kan sering kesini. Paling cuma salah ambil belokan, katanya, meski suaranya sendiri terdengar kurang yakin. Saat ia berjalan lebih jauh mencoba mencari tanda-tanda yang dikenalnya, tiba-tiba ia mendengar suara samar dari kejauhan. Suara itu pelan, seperti isakan atau tangisan yang tertahan. Kusno menghentikan langkahnya, telinganya menajam, mencoba menangkap asal suara itu. Loh, kok kayaknya ada orang nangis ya? Siapa ya? Apa ada orang lain di sini? Gumamnya. Lalu dengan hati-hati ia melangkah mendekati sumber suara itu. Goloknya ia pegang lebih erat sebagai antisipasi. Di balik sebuah pohon pinus besar yang akarnya menjalar di tanah, Kusno melihat seorang gadis duduk bersandar pada batang pohon. Rambutnya panjang tergerai, sedikit kusut, dan wajahnya tersembunyi di balik tangan yang menutupi matanya. Ia mengenakan jaket merah tua yang nampak lusuh dan sedikit robek di bagian lengan. Tangisannya pelan, tapi penuh kesedihan yang membuat hati Kusno terenyuh. Gadis itu mengangkat wajahnya perlahan saat mendengar langkah Kusno. Dan saat matanya bertemu dengan mata Kusno, pemuda itu terpaku. Wajah gadis itu sangat cantik. Bahkan di tengah raut wajah pucat dan matanya yang merah karena menangis. Kulitnya putih pucat, hampir seperti tidak tersentuh matahari. Dan matanya yang besar memancarkan kesedihan yang mendalam. Ada sesuatu di wajahnya yang terasa familiar. Tapi Kusno tidak bisa mengingat di mana ia pernah melihatnya. Kamu siapa toh? Kenapa nangis di sini? Tanya Kusno dengan nada hati-hati, melangkah mendekat perlahan agar tidak menakutinya. Gadis itu menatap Kusno sejenak, lalu mengusap air matanya dengan lengan jaketnya. Aku tersesat. Jawabnya pelan, suaranya lembut tapi bergetar. Aku nggak tahu jalan pulang. Udah lama aku muter-muter di sini, tapi nggak ketemu jalannya. Kusno mengangguk, merasa lega karena ternyata ia tidak sendirian dalam kebingungan ini. Lah yo sama, aku juga tersesat. Padahal aku sering lewat jalur ini tiap hari malahan. Entah kenapa hari ini aneh banget, kayak jalannya itu berubah. Memangnya kamu dari mana toh? Kok sendirian di hutan gini? Ujarnya sambil menggaruk kepala, sedikit tersenyum untuk mencairkan suasana. Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia menunduk, tangannya memainkan daun kering di tanah. Aku dari kampung sebelah. Aku cuma mau cari sesuatu, tapi malah nyasar. Namaku Dewi, Katanya, nadanya samar dan penuh keraguan, seolah menyembunyikan sesuatu. Dewi? Kusno mengulang nama itu. Alisnya sedikit berkerut. Nama itu terdengar biasa, tapi ada perasaan aneh yang menyelinap di hatinya. Saya Kusno. Ya udah, kalau kita sama-sama tersesat, mending bareng saja nyari jalan pulang. 2 kepala lebih baik dari 1. Iya toh? Dewi mengangguk pelan, lalu berdiri dengan gerakan yang sedikit lelet, seolah tubuhnya itu lelah. Kusno memperhatikan jaket merahnya yang robek dan wajahnya yang pucat. Tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Mereka mulai berjalan bersama, mencoba mencari petunjuk di tengah hutan yang semakin gelap karena matahari sudah mulai tenggelam. Kabut perlahan kembali menebal dan suhu udara semakin dingin. Tapi anehnya, Kusno merasa tenang bersama Dewi, meski ia tidak tahu mengapa.
Mereka berjalan berputar-putar, saling bertukar cerita ringan untuk mengusir rasa takut. Kusno bercerita tentang kebiasaannya mencari kayu bakar, sementara Dewi hanya menjawab singkat, seringkali hanya mengangguk atau tersenyum kecil. Waktu seolah berlalu tanpa mereka sadari, dan ketika akhirnya mereka melihat lampu samar dari sebuah rumah di kejauhan, Kusno baru menyadari bahwa hari sudah sangat larut. Lah, itu rumahku. Seru Kusno dengan nada lega, mempercepat langkahnya. Dewi mengikuti di belakangnya. Langkahnya tetap pelan tapi pasti. Mereka sampai di depan rumah panggung sederhana milik Kusno. Dan saat ia membuka pintu, ibunya yang sedang duduk di ruang tengah langsung berdiri dengan wajah penuh kekhawatiran. Kusno, kamu itu dari mana saja toh? Udah jam berapa ini? Bentak ibunya. Matanya melirik jam dinding tua yang menunjukkan pukul 12 malam. Kusno terkejut menoleh ke arah Dewi lalu kembali ke ibunya. Waduh, sudah jam 12 ya, Mbok. Aku tadi tersesat di hutan, Mbok. Lah terus ketemu dia. Jawabnya sambil menunjuk Dewi yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya masih pucat, tapi sedikit lebih tenang. Ibunya melangkah mendekat, matanya menyipit menatap Dewi. Sopo kowe, Nduk? Kok dewean sama Kusno tengah malam gini? Tanyanya dengan nada curiga. Tangannya memegang bahu Kusno seolah melindungi. Aku Dewi, Bu. Aku tersesat di hutan. Untung ketemu Kusno. Dia bantu aku nyari jalan pulang. Jawab Dewi dengan suara yang lembut. Matanya menatap ibunya Kusno dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ibunya Kusno mengangguk pelan, tapi ada kerutan di dahinya yang menunjukkan ia tidak sepenuhnya percaya. Ya Tuhan, kalian berdua kok bisa nyasar sampai ke tengah malam gini toh? Udah, masuk dulu. Di luar dingin. Kusno dan Dewi melangkah masuk, duduk di tikar tua di ruang tengah. Lampu minyak menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Kusno merasa lega akhirnya sampai di rumah. Tapi ada perasaan aneh yang masih menggelayuti hatinya. Ia melirik Dewi yang duduk di sampingnya. Wajah cantiknya nampak lebih pucat di bawah cahaya lampu, dan jaket merahnya yang robek itu seolah menyimpan cerita yang belum ia pahami. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang, membawa suara bisikan dari hutan pinus yang kini terdengar lebih jelas, seolah memanggil nama seseorang. Kusno tidak tahu bahwa gadis yang ia bawa pulang malam itu bukan sekedar orang tersesat biasa, dan bahwa pertemuan mereka akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih misterius. 2 bulan telah berlalu sejak malam aneh ketika Kusno membawa Dewi ke rumahnya. Kehidupan di rumah panggung sederhana itu berjalan seperti biasa, bahkan terasa lebih hangat dengan kehadiran Dewi. Kusno yang biasanya pendiam dan lebih suka menyendiri, kini sering terlihat mengobrol dengan Dewi di beranda rumah, membantu ibunya, Bu Lasmi, menganyam tikar dari ilalang liar, atau hanya duduk bersama sambil menikmati teh pahit di sore hari. Dewi dengan jaket merah tuanya yang kini sudah dijahit rapi oleh Bu Lasmi, nampak semakin nyaman di sana. Wajahnya yang pucat perlahan tampak lebih bercahaya, meski ada kesedihan samar yang tak pernah benar-benar hilang dari matanya. Bu Lasmi seorang janda tua yang tangannya lincah menganyam ilalang, selalu memperhatikan mereka berdua dengan senyum kecil di bibirnya. Ia duduk di tikar pandan tua di ruang tengah setiap hari. Jari-jarinya menari di antara helai ilalang, menciptakan tikar-tikar cantik yang ia jual ke pasar. Tapi di balik ketenangannya, ada rahasia yang ia simpan erat.
Rahasia yang ia tahu sejak malam pertama Dewi datang, tapi ia pilih untuk diam demi anaknya, Kusno. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah-celah dinding kayu, menerangi ruangan yang sederhana. Kusno duduk di dekat pintu, sedang mengasah goloknya untuk pergi mencari kayu bakar. Sementara Dewi membantu Bu Lasmi memisahkan ilalang kering dari yang masih basah. Suasana tenang, hanya saja suara gesekan golok di batu asah dan derit ilalang yang dipilih. Mbak, tikar ini udah jadi berapa lembar minggu ini? Tanya Kusno sambil melirik ibunya. Tangannya masih sibuk mengasah. Bu Lasmi tersenyum kecil. Matanya tidak lepas dari anyaman yang ada di tangannya. Udah jadi 5, Kos. Ya lumayan lah. Besok bisa digoreng pasar. Terima kasih Yowi. Udah bantu misahin ilalangnya. Kerja kamu rapi banget. Ujar Bu Lasmi melirik Dewi dengan nada hangat. Dewi tersenyum tipis. Tangannya bergerak pelan memilah ilalang. Gak apa-apa, Bu. Aku senang bisa bantu. Jawabnya lembut, suaranya seperti biasa, halus, tapi ada getar samar yang sering tak terdeteksi. Kusno mengangguk lalu tiba-tiba berhenti mengasah. Ia menatap Dewi dengan ekspresi penasaran. Wi, aku baru nyadar. 2 bulan lo di sini yo. Kok kamu gak pernah bilang mau pulang ke kampung? Memangnya keluarga kamu gak nyariin toh? Tanya Kusno. Nada suaranya polos, tapi penuh keingintahuan. Dewi terdiam sejenak. Tangannya berhenti bergerak, ia menunduk. Matanya tertuju pada ilalang yang ada di pangkuannya. Aku gak punya siapa-siapa lagi di sana. Makanya, aku ikut kamu kemari. Kusno mengerutkan kening, merasa ada yang aneh, tapi tidak tahu apa. Tapi kan, kamu bilang kamu dari kampung sebelah toh? Dharma Wetan. Cuma segitu doang luasnya. Gak mungkin gak ada yang kenal toh. Aku saja sering ke pasar kok. Tapi kok gak pernah dengar ada yang nyariin cewek yang namanya Dewi. Bu Lasmi, yang selama ini dia mendengarkan, tiba-tiba menghela nafas panjang. Ia meletakkan anyaman ilalang di sampingnya, lalu menatap Kusno dengan ekspresi yang sulit dibaca. Campuran antara iba dan ketegasan. Kos, ada yang harus ibu bilang sama kamu. Kata Bu Lasmi, nadanya berat, membuat Kusno langsung menoleh dengan wajah bingung. Ada apa toh Bu? Kenapa tiba-tiba serius begitu? Tanya Kusno, goloknya ia letakkan di lantai. Matanya kini beralih antara ibunya dan Dewi. Dewi tidak mengangkat wajahnya, tapi tangannya mulai gemetar sedikit. Bu Lasmi meliriknya sekilas, lalu kembali menatap Kusno. 2 bulan ini, kamu gak pernah nanya, kenapa gak ada warga lain yang lihat Dewi kan? Padahal kamu sering ngajak dia ke pasar, ke ladang, tapi gak ada yang nyapa dia kan? Gak ada yang bilang kenal dia kan? Kusno terdiam, alisnya semakin berkerut. Iya ya Bu. Sekarang aku bilang gitu. Aku baru nyadar Ibu. Tapi aku pikir ya, mungkin orang-orang gak perhatian aja. Kenapa toh Bu? Ada apa sih? Suaranya mulai terdengar cemas. Firasat buruk mulai merayap di hatinya. Bu Lasmi menarik nafas dalam, lalu menatap anaknya dengan mata yang penuh makna. Begini, Gos. Dari pertama Dewi datang ke sini malam itu pas kamu bawa dia dari hutan, Ibu sudah tahu. Dia bukan orang biasa. Dia itu arwah, Kos. Kusno membelalakkan matanya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia menoleh ke arah Dewi dengan cepat.
Wajahnya pucat, seolah baru saja mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Walah, opo kuwi? Arwah, Mbok. Si Mbok, jangan bercanda, Mbok. Si Mbok bercanda kan? Dewi di sini itu hidup loh, Mbok. Ngobrol sama kita, bantu si Mbok bikin tikar. Mana mungkin dia arwah, Mbok? Kata Kusno, nadanya campur aduk antara ketakutan dan menolaknya. Dewi akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca menatap Kusno. Ibu benar, Kusno. Aku sudah nggak hidup lagi. Aku sudah mati 2 bulan yang lalu di hutan pinus itu. Gak mungkin. Kamu bohong, Tawi. Kamu ada di sini. Aku bisa pegang tangan kamu. Aku bisa dengar suara kamu. Arwah mana yang bisa gitu, Teriaknya, tangannya menunjuk ke arah Dewi dengan gerakan panik. Bu Lasmi berdiri, berjalan mendekati Kusno dan memegang pundaknya erat. Dengerin ibu dulu. Malam itu pas kamu bawa dia masuk, ibu lihat matanya. Ibu cium bau aneh dari jaketnya. Bau tanah basah. Sama bau darah kering. Ibu tahu dia itu bukan manusia biasa. Tapi ibu diam. Soalnya ibu lihat dia gak jahat. Dia cuma kesepian. Ibu ikut sengaja. Biar kamu itu terbiasa sama dia. Biar kamu gak takut. Kusno menggeleng-geleng. Matanya liar menatap ibunya dan Dewi bergantian. Mbok, tahu dari awal toh. Tapi si Mbok gak bilang apa-apa. 2 bulan aku hidup sama hantu, Mbok. Dan si Mbok santai saja. Suaranya panik, penuh dengan kebingungan dan kemarahan. Dewi bangkit berlahan, langkahnya lambat mendekati Kusno. Kusno, aku gak mau nyakitin kamu atau ibu. Aku tersesat. Aku gak tahu kenapa aku masih ada di sini. Aku cuma pingin ada yang nemenin aku. Ujar Dewi. Air matanya jatuh ke lantai. Tapi anehnya, tidak meninggalkan bekas basah. Kusno menatapnya, nafasnya tersengal. Kamu mati gimana? Siapa kamu sebenarnya, Dewi? Dewi menunduk, tangannya mencengkram jaket merahnya. Aku dibunuh, Kusno. 2 bulan lalu, di hutan pinus, 2 orang, mereka menyeret aku ke sana. Mereka menyakitin aku. Terus mereka menggorok leherku. Aku gak tahu kenapa. Aku cuma ingat itu. Aku takut. Aku menjerit meminta tolong. Tapi gak ada yang dengar. Terus aku bangun di hutan sendirian. Sampai aku ketemu kamu. Kusno terdiam. Wajahnya memucat sepenuhnya. Ia mundur lagi hingga punggungnya menyentuh dinding kayu. Tangannya gemetar hebat. Dibunuh di hutan pinus. Tapi aku nggak dengar apa-apa soal itu. Nggak ada yang bilang ada gadis mati di sana. Bu Lasmi mengangguk pelan, wajahnya penuh kesedihan. Kamu nggak tahu. Tapi ibu dengar dari pedagang di pasar. 2 bulan yang lalu, ada ibu-ibu dari kampung sebelah. Namanya Bu Romlah. Nangis-nangis nyari anaknya yang hilang. Katanya, anaknya itu Dewi, gak pulang. Dan ada darah di rumahnya. Warga nyari sampai ke hutan, tapi gak ketemu. Ibu gak bilang ke kamu. Soalnya ibu gak mau kamu itu takut. Kusno menatap Dewi dengan mata yang membelalak, lalu kembali ke ibunya. Loh, jadi dia Dewi yang hilang itu, Mbok. Dan dia arwah beneran. Kenapa sih Mbok gak bilang dari awal toh, Mbok? Aku kan dadi wedi, Mbok. Dewi melangkah lebih dekat.
tapi berhenti saat melihat Kusno mundur lagi. Kusno, maafin aku ya. Aku gak mau bohongin kamu. Aku cuma gak mau sendirian lagi. Kamu sama ibu baik banget. Aku ngerasa tenang di sini. Bu Lasmi memeluk Kusno dengan erat, mencoba menenangkan anaknya yang masih gemetar. Simbok ngerti. Kowe wedi saiki toh. Tapi Dewi itu gak jahat loh, Le. Dia cuma korban. Ibu biarin dia tinggal di sini. Soalnya ibu kasihan. Dan ibu pikir mungkin ada alasan dia ketemu sama kamu. Mungkin dia butuh bantuan. Kusno tidak menjawab, hanya menatap Dewi dengan mata penuh ketakutan dan kebingungan. Pikirannya berputar liar, mencoba mencerna kenyataan bahwa gadis yang selama 2 bulan ini hidup bersamanya ternyata adalah arwah. Di luar, angin bertiup lebih kencang, membawa suara bisikan dari hutan pinus yang kini terasa lebih nyata, seolah memanggil nama Dewi atau mungkin Kusno untuk mengungkap apa yang tersembunyi di balik kematian gadis itu. 1 minggu setelah pembunuhan tragis itu, di tengah hutan pinus yang gelap dan dingin, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Dewi yang tergeletak di bawah tumpukan daun kering dan ranting tiba-tiba bergetar pelan. Darah yang sudah mengering di lehernya, bekas luka dalam dari pisau yang menggorok tenggorokannya itu, nampak kontras dengan kulitnya yang pucat seperti mayat. Matanya yang kosong perlahan terbuka, menatap langit yang tertutup kabut tebal. Nafasnya tidak ada, jantungnya tidak berdetak. Tapi kesadarannya kembali, terbangun dalam wujud yang bukan lagi manusia biasa. Aku di mana? Gumam Dewi dengan suara serak yang hampir tidak terdengar. Tangannya meraba lehernya yang terasa dingin dan kaku. Ia mencoba bangkit, tubuhnya terasa ringan namun aneh, seolah tidak lagi terikat oleh dunia fisik. Jaket merah tuanya masih menempel di tubuhnya, robek dan kotor oleh darah serta lumpur. Aku mati. Tanyanya pada dirinya sendiri. Matanya melebar saat ingatan mengerikan itu kembali membanjiri pikirannya. Ihsan dan Hasim, kekerasan brutal, pisau yang memotong lehernya. Air matanya mengalir, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Hanya cairan dingin yang jatuh tanpa suara. Dengan langkah yang bingung, Dewi berjalan keluar dari hutan pinus, menuju arah yang ia kenali sebagai jalan pulang. Angin bertiup dingin membawa suara bisikan samar yang seolah memanggil namanya. Tapi ia tidak peduli. Ibu, Aku harus ke ibu. Aku harus pulang. Suaranya penuh keputusasaan. Ia terus berjalan, menyusuri jalan setapak yang dulu sering ia lalui dengan motor Supra tuanya. Hingga akhirnya rumah panggung kecil miliknya dan Bu Romlah terlihat di kejauhan. Namun saat ia sampai di halaman rumah, suasana terasa berbeda. Banyak warga berkumpul di sekitar rumah. Beberapa membawa tikar dan kain putih. Sementara suara tangisan pelan terdengar dari dalam. Dewi mengerutkan kening, melangkah mendekat dengan hati yang bergetar. Ibu, ada apa ini? Tanyanya pada dirinya sendiri, lalu berjalan masuk melalui pintu yang terbuka lebar. Di dalam ruang tengah, ia melihat pemandangan yang membuat jiwanya hancur. Bu Romlah terbaring di atas tikar pandan tua. Tubuhnya kaku dan pucat, ditutupi kain putih yang hanya menyisakan wajahnya. Beberapa warga perempuan, termasuk Bu Tini dan Mbak Sari, sedang memandikan jenazahnya dengan air bunga. Tangan mereka bergerak pelan sambil sesekali mengusap air mata. Dewi berdiri di sudut ruangan, matanya membelalak, tangannya gemetar hebat.
Ibu, ibu. Teriak Dewi, suaranya melengking penuh kepanikan. Ia berlari mendekat, mencoba menyentuh pundak Ibu Romlah. Tapi tangannya hanya menembus udara, tidak bisa menyentuh apapun. Ibu, bangun, Bu. Aku di sini. Aku pulang, Bu. Dewi menjerit. Air matanya mengalir deras, tapi tidak ada yang mendengarnya. Warga yang ada di ruangan itu terus bekerja, seolah kehadiran Dewi tidak ada sama sekali. Bu Tini menghela nafas panjang, matanya merah karena menangis. Kasihan banget Bu Romlah. Seminggu ini dia gila, Sari. Gak tidur, gak makan, gak minum. Cuma nangis teriak-teriak nyari Dewi. Ujar Bu Tini pada Mbak Sari. Tangannya mengusap wajah Bu Romlah dengan kain basah. Mbak Sari mengangguk, suaranya bergetar. Iya, Butin. Tiap malam aku dengar dia menjerit. Dewi, kemana kamu, Nak? Sampai tenggorokannya dia serak. Pagi tadi aku kesini dia sudah gak gerak lagi di tikar. Matanya terbuka ke atas. Dokter bilang dia mati kelelahan, jantungnya gak kuat. Dewi mendengar semua itu. Tubuhnya terasa semakin dingin, meski ia sudah tidak lagi hidup. Ibu mati karena aku. Ibu. Bisik Dewi, tangannya mencoba lagi memegang wajah ibunya. Tapi tetap saja, hanya udara yang ia sentuh. Ibu, maafin aku, Bu. Aku gak mau pergi. Aku dibunuh, Bu. Aku gak ninggalin ibu sengaja. Jerit Dewi, tapi suaranya hanya bergema di dalam kepalanya sendiri. Tak sampai ke telinga siapapun. Bu Tini melirik ke arah tikar yang penuh bercak darah kering. Matanya penuh kesedihan. Seminggu lalu, pas dia nemuin darah sama jaket sobek ini, dia langsung gila. Dia bilang, anakku mati, Tin. Aku tahu dia mati. Kita nyari sampai hutan, tapi gak ketemu apa-apa. Dia gak percaya Dewi itu cuma hilang. Harusnya kita lapor polisi waktu itu. Aku sudah bilang. Tapi dia takut kalau polisi itu malah minta duit. Kalau kita laporkan, mungkin Dewi bisa ketemu. Mungkin Bu Romlah gak sampai gini. Sahut Pak Joko yang berdiri di dekat pintu. Suaranya penuh penyesalan. Dewi mendengarkan semua itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Ibu, aku di sini, Bu. Aku gak bisa bilang apa-apa pas itu. Aku mati, Bu. Aku mati, Bu. Dewi menangis terisak. Tapi warga tetap tidak melihatnya. Ia jatuh tersungkur di samping jenazah ibunya. Menangis tanpa suara. Tangannya mencoba memeluk tubuh yang sudah tidak bernyawa itu. Tapi hanya udara yang ia rangkul. Setelah beberapa saat, Dewi bangkit dengan wajah yang kosong. Ia menatap ibunya untuk terakhir kalinya, lalu berbalik meninggalkan rumah. Aku gak bisa tinggal di sini lagi. Ibu udah gak ada. Aku cuma bikin dia sengsara. Ia melangkah keluar, melewati warga yang sibuk dengan prosesi pemakaman. Tapi tidak ada satupun yang meliriknya. Kehadirannya tak terlihat, tak terasa, seperti angin yang hanya bertiup tanpa jejak. Dewi kembali ke hutan pinus, tempat di mana hidupnya direnggut. Ia berjalan tanpa arah, pikirannya dipenuhi rasa bersalah dan kesedihan. Aku gak punya tempat lagi. Aku cuma arwah yang gak tenang. Bisiknya pada dirinya sendiri. Matanya menatap kabut yang kembali menyelimuti pepohonan. Ia duduk di bawah pohon pinus besar, tempat ia dulu ditemukan oleh Kusno, dan mulai menangis lagi. Aku cuma pengen ibu hidup. Aku gak mau dia mati karena aku. Saat hari mulai sore, suara langkah mendekat memecah kesunyian.
Kusno muncul dari balik pepohonan. Karung kayu bakar di pundaknya, wajahnya penuh kebingungan karena tersesat. Ia melihat Dewi duduk menangis dan tanpa ragu ia mendekat. Kamu siapa toh? Kenapa nangis di sini? Tanyanya dengan nada hati-hati, seperti yang ia lakukan malam itu. Dewi mengangkat wajahnya, matanya pucat tapi cantik, menatap Kusno dengan harapan kecil. Aku tersesat. Aku nggak tahu jalan pulang. Kusno mengangguk, tersenyum kecil. Sama, aku juga nyasar di sini. Namaku Kusno. Kalau mau, kita cari jalan bareng ya. Dewi mengangguk lemah, berdiri mengikuti Kusno. Ia tidak tahu mengapa ia bertemu pemuda ini, tapi ada perasaan bahwa Kusno adalah satu-satunya yang bisa memberinya sedikit ketenangan di tengah kegelapan yang kini menjadi dunianya. Mereka berjalan bersama meninggalkan hutan pinus, menuju rumah Kusno. Tanpa ia sadari bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari pengungkapan rahasia mengerikan tentang kematiannya. Malam itu, di rumah panggung sederhana Kusno di desa Darmawetan, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Lampu minyak yang redup menerangi ruang tengah, menciptakan bayangan samar di dinding kayu. Bu Lasmi sudah tertidur di kamar kecilnya, meninggalkan Kusno dan Dewi yang duduk berhadapan di atas tikar pandan tua. Kusno nampak gelisah, masih mencoba mencerna kenyataan bahwa Dewi adalah arwah. Sementara Dewi duduk dengan wajah pucat namun penuh tekad. Jaket merahnya yang robek kini terlihat seperti lambang dari penderitaannya. Kusno, aku butuh bantuan kamu. Ujar Dewi tiba-tiba. Suaranya lembut tapi tegas, memecah keheningan malam. Matanya menatap Kusno dengan intensitas yang membuat bulu kuduk pemuda itu meremang. Kusno menggosok tangannya yang dingin, menatap Dewi dengan ekspresi bingung. Bantuan? Bantuan apa toh, Wi? Aku masih gak percaya sama semua ini. Kamu beneran arwah? Dan aku gak tahu harus ngapain. Jawabnya, suaranya bergetar, campuran antara takut dan rasa ingin tahu. Dewi menunjuk sejenak, tangannya mencengkram ujung jaketnya. Aku tahu kamu takut, Gus. Aku juga takut, tapi aku gak bisa tenang kalau yang nyakitin aku sama ibu masih bebas. Aku mau kamu bantu aku nyari keadilan, kata Dewi, nadanya penuh keputusasaan. Kusno mengerutkan kening, tubuhnya sedikit membungkuk mendekati Dewi. Keadilan? Maksud kamu apa toh? Lah terus mau kamu aku ngapain? Dewi mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca tapi penuh tekad. Malam ini aku mau kamu ke warung Pak Rusman. Di sana ada Mas Agus, orang baik yang aku kenal dulu. Aku mau kamu ceritain apa yang terjadi sama aku. Pemerkosaan, pembunuhan, semuanya. Bilang ke dia, pelakunya adalah Ihsan sama Hasim. Aku gak bisa cerita sendiri, Gus. Orang gak bisa lihat aku. Cuma kamu yang bisa bantu aku sekarang. Kusno menelan ludah, wajahnya memucat. Warung Pak Rusman, Mas Agus. Aku gak kenal dia loh, Wi. Aku jarang kesana. Aku cuma orang hutan yang nyari kayu bakar. Terus kamu bilang Ihsan sama Hasim. Siapa mereka? Aku gak tahu. Aku gak tahu apa-apa soal ini. Ujar Kusno, tangannya menggaruk-garuk kepala dengan panik. Dewi melangkah mendekat, meski Kusno secara refleks mundur sedikit. Kusno, dengerin aku. Ihsan sama Hasim, orang dari kampungku. Mereka yang telah membunuh aku. Mereka yang membuat ibu aku menjadi gila, dan dia sudah tiada. Mas Agus, orang yang bisa dipercaya. Dia dulu baik sama aku, sama ibu. Kalau dia tahu, dia pasti bakal bantu. Aku cuma minta
kamu ceritain apa adanya. Aku bakal ikut sama kamu. Tapi cuma kamu yang bisa ngomong. Jelas Dewi suaranya mulai bergetar karena emosi. Kusno menatap Dewi lama, lalu menghela nafas panjang. Ya Tuhan, ini gila banget. Oke Wi, aku bantu. Tapi kalau aku sampai ketahuan orang gila gara-gara ngomongin arwah, kamu yang tanggung jawab yo. Katanya dengan nada setengah bercanda, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Dewi tersenyum tipis. Pertama kalinya sejak malam itu ada sedikit cahaya di wajahnya. Terima kasih ya, Kus. Ayo sekarang, gak boleh nunggu lama. Malam itu Kusno dan Dewi berjalan menuju warung Pak Rusman. Angin bertiup dingin membawa aroma kopi dan rokok kretek yang samar dari kejauhan. Warung kecil itu masih ramai meski sudah larut. Lampu bolamnya berkedip-kedip seperti biasa. Kusno melangkah masuk dengan hati berdebar, sementara Dewi mengikuti di belakangnya. Tidak terlihat oleh siapapun kecuali Kusno. Di dalam, Mas Agus sedang duduk di bangku panjang, menceruput kopi sambil mengobrol dengan Pak Rusman. Kusno menghampiri dengan langkah ragu, lalu berdehem pelan. Kula nuwun, Mas. Mas Agus nggih. Tanyanya, suaranya sedikit tergagap. Mas Agus menoleh, alisnya terangkat melihat pemuda asing di depannya. Iya, aku Agus. Kamu siapa ya? Kok kayaknya baru lihat muka kamu di sini? Jawab Agus dengan nada ramah tapi penuh rasa ingin tahu. Kusno mengangguk cepat, tangannya berkeringat. Ngene Mas, aku Kusno dari Dharma Wetan. Aku mau cerita sesuatu Mas. Penting banget soalnya. Ujarnya melirik ke arah Dewi yang berdiri di sudut, memberi isyarat agar ia mulai bicara. Mas Agus mengerutkan kening, meletakkan gelas kopinya. Cerita apa Mas? Duduk dulu, santai. Kayaknya kok serius banget muka kamu. Katanya menunjuk bangku yang ada di depannya. Kusno duduk, nafasnya tersengal. Ngene toh Mas. Aku tahu ini itu aneh loh Mas. Tapi aku ketemu seseorang yang bilang ke aku soal Dewi loh Mas. Dia bilang Dewi dibunuh 2 bulan lalu di hutan pinus. Pelakunya itu Ehsan sama Hazim. Mereka memperkosa dia Mas, terus menggorok lehernya. Kusno menceritakan itu. Suaranya bergetar, matanya melirik ke arah Dewi yang menatapnya dengan penuh harap. Mas Agus membelalakkan mata. Gelas kopinya hampir jatuh dari tangan. Apa? Dewi dibunuh? Ihsan sama Hazim? Kamu serius Mas Kusno? Dari mana kamu tahu ini? Bentaknya, nadanya campur aduk antara kaget dan marah. Kusno menelan ludah, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdetak kencang. Ojo jengkel Mas. Aku ketemu seseorang yang cerita ke aku tok Mas. Aku gak bisa bilang siapa. Tapi dia tahu semuanya. Dia bilang Dewi mati gara-gara mereka berdua. Dan jasadnya disembunyiin di hutan pinus. Aku cuma diminta nyampein ini ke Mas saja. Soalnya katanya jenengan orang baik, bisa bantu gitu tok loh Mas. Sialan. Aku udah curiga sama mereka dari dulu waktu Dewi itu hilang. Mereka berdua pura-pura kaget. Bilang cuma lihat dia nyapu di halaman. Aku tahu ada yang gak beres. Tapi aku gak punya bukti. Ujar Agus, suaranya penuh emosi. Ia menatap Kusno dengan mata menyala. Kamu beneran tahu ini kan, Mas Kusno? Kalau benar, ini gak boleh dibiarkan. Bener Mas, bener. Aku gak bohong. Aku cuma diminta cerita apa adanya Mas. Katanya mereka menyeret Dewi ke hutan, menyakiti dia, terus membunuh dia pakai pisau.
Aku nggak tahu detailnya, tapi aku percaya sama yang nyeritain ke aku. Mas Agus menghela nafas panjang. Tangannya menggosok wajahnya dengan kasar. Ya Tuhan, aku emosi banget dengar ini. Aku sama Dewi, ya gak dekat-dekat banget. Tapi aku tahu dia anak baik. Ibu dia, Bu Romlah, mati gila gara-gara dia hilang. Kalau bener Ihsan sama Hasim pelakunya, mereka gak boleh lolos. Kata Agus, lalu ia terdiam sejenak. Wajahnya tiba-tiba muram. Tapi sayangnya, mereka udah gak di sini. Gak di sini? Gak di sini kemana toh mas? 6 hari yang lalu, Ihsan sama Hasim bilang mau merantau ke Kalimantan. Katanya mau kerja di kebun sawit. Mereka pergi bar, bawa tas gede. Terus hilang kontak. Aku pikir mereka cuma mau kabur karena gak punya uang. Tapi sekarang aku yakin mereka lari dari dosa mereka. Kusno melirik ke arah Dewi yang kini menatap Mas Agus dengan wajah penuh kekecewaan. Ke Kalimantan mas? Jadi mereka lolos gitu aja mas? Gak gitu Mas Kusno. Aku gak bakal diam. Aku bakal lapor ke polisi besok. Waduh, lapor ke polisi mas? Jangan dulu mas. Ntar polisinya minta duit gimana? Gak bisa. Pokoknya aku harus lapor. Ceritain semua yang kamu bilang. Kalau mereka di Kalimantan, biar polisi yang nyari. Aku gak peduli jauh. Yang penting mereka bayar apa yang mereka lakukan kepada Dewi sama Bu Romlah. Oke mas, oke. Aku cuma bisa cerita sampai sini. Sisanya terserah Mas Agus saja. Aku harap Dewi bisa tenang kalau ini beres. Ya udah. Terima kasih Mas Kusno. Aku gak tahu dari mana kamu dapat cerita ini. Tapi aku percaya kamu. Aku bakal beresin ini demi Dewi. Ia menepuk pundak Kusno, lalu kembali duduk dengan wajah penuh tekad. Dewi yang berdiri di sudut menatap Kusno dengan senyum kecil penuh harapan. Terima kasih ya Gus. Aku harap ini cukup. Iya Wi, sama-sama. Mas Kusno, kamu ngomong sama siapa? Enggak mas, enggak. Malam itu di warung Pak Rusman, benih keadilan mulai tertanam. Tapi perjalanan untuk menangkap Ihsan dan Hasim masih panjang. Sementara jiwa Dewi tetap terperangkap di antara dunia, menunggu akhir dari ceritanya. Cerita ini bersambung. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah disambung lagi ke part 3? Atau sampai di sini saja? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan diberikan rezeki yang lancar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya di channel ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.